Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Ilmu Pancasona. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki bernama Doni. Kita sebut saja seperti itu karena nama sudah disamarkan semua ya teman-teman. Sejak kecil Doni adalah anak yatim piatu. Bapaknya Doni bekerja sebagai tukang panjat pohon. Bapaknya Doni meninggal jatuh dari pohon kelapa saat Doni masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena serangan jantung saat Doni berusia 12 tahun. Doni pun diasuh oleh neneknya. Neneknya bekerja sebagai tukang penganyam bakul yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Doni dan juga neneknya tidak makan selama 2 hari berturut-turut, karena saat itu bakul-bakul buatan nenek tidak kunjung terjual. Setiap kali lapar, anak dan nenek itu selalu minum air putih. Maksudnya supaya perut mereka kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja walau Doni minum banyak air, perutnya malah kembung tapi rasa lapar itu tidak kunjung hilang. Saat itu Doni dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung akhirnya Doni izin ke neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Nenek itu kemudian mengizinkan Doni untuk pergi. Namun sebelum Doni pergi, si nenek membekali cucunya sebuah keris ukurannya kecil. Kalau dimasukkan kantong, keris itu akan muat. Kata si nenek, simpan keris ini buat keberuntungan. Doni pun menerimanya. Doni kecil dengan perutnya yang lapar meninggalkan neneknya. Dia tidak tahu mau kemana. Doni hanya mengikuti kata hatinya saja. Dia berjalan ke arah barat dan keluar dari perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Kedua kakinya juga nyeker. Baju Doni juga sangat kumal dan juga tipis. Dia melewati kampung demi kampung hingga akhirnya Doni ambruk karena sudah tidak tahan lagi dengan kelaparannya. Tubuhnya tidak bisa bangkit lagi. Dia benar-benar sudah kehabisan tenaganya. Doni merasa dia bakal mati saat itu juga. Doni terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukan Doni. Tapi dia masih bertahan hidup. Perlu diketahui kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi Doni sampai di kampung itu, tapi tubuhnya sudah tidak berdaya. Dia masih terkapar di jalan setapak. Menjelang malam, melintaslah delman di jalan setapak itu. Melihat ada orang terkapar di sana, delman itu berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu cantik sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sepi. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Aku gak kenal, Bu. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit. Dia istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru melahirkan di kampung sebelah. Tapi saat melihat ada yang terkapar di tengah jalan, Inggit benar-benar kasihan. Inggit memperhatikan anak itu dan ternyata si Doni masih hidup. Kedua matanya berkedip-kedip, tapi Doni tidak bisa mengucapkan apapun. "Kamu dari mana, Nak?" tanya Inggit. Dia jongkok sambil menatap Doni. Doni hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur Pak Kusir, kemudian mengikat tali kuda itu ke batang pohon kecil. Dia mendekat ke arah Doni. "Bawa dia ke atas delman ya," minta Inggit, dan Pak Kusir menurut saja. Dia kemudian membopong tubuh Doni ke atas delman. Doni pun dibawa oleh Inggit.
Sepanjang perjalanan dia diberi makan nasi ketan. Doni memakannya dengan sangat lahap. Perlahan dia pun bisa berbicara. Doni bilang ke Inggit kalau dia berhari-hari tidak makan. Doni juga minta tolong ke wanita itu untuk memberi neneknya makanan. Singkat ceritanya, setelah Inggit menjenguk saudaranya, dia pun pulang pergi ke rumahnya Doni itu untuk menengok ataupun menolong si nenek itu. Inggit mengambil nasi dan lauk pauk dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek itu. Saat Inggit dan juga Doni sampai di sana, nenek itu sudah meninggal dunia. Dia pasti mati kelaparan. Di kampungnya Doni memang sedang pacaklik. Warga di sana memang banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Doni dimakamkan, 1 hari kemudian Inggit kembali menemui Doni. Wanita itu menawarkan pekerjaan kepada Doni sebagai pengembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit cukup banyak dan dia butuh tambahan pengembala. Doni dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya juga Doni akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja pada Inggit sebagai pengurus kerbau tersebut. Pagi itu Doni meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit naik delman. Sepanjang perjalanan, Doni bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia juga cerita kalau hidupnya serba susah lantaran neneknya hanya seorang penganyam bakul. Inggit semakin kasihan saja mendengar cerita anak kecil itu. Setibanya di rumah Inggit, Doni benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangatlah besar dan luas. Di belakang rumah itu ada kandang kambing dan kerbau pemeliharaan keluarganya Inggit. Doni berdiri di depan rumah Inggit dan tidak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang berumur kisaran 36 tahun. Lelaki itu mempunyai kumis yang sangat tebal. Dia memakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jayakusuma. Orang-orang bisa memanggilnya Raden Jaya. Dia orang terkaya di kampung itu. Raden Jaya mempersilahkan Doni masuk ke dalam rumahnya. Doni disuguhkan buah-buahan dan makanan-makanan yang enak. Raden Jaya dan Inggit benar-benar baik hati kepada Doni. Mereka juga memperkenalkan Doni pada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja untuk keluarga Inggit. Melihat penampilan Ki Sarkam, Doni sangat bergidik ngeri. Dia memakai baju hitam dan celana hitam, ada golok yang terselempang di pinggangnya. Dia duduk di samping Doni. Nah, Doni, ini kenalkan, ini adalah Ki Sarkam. Dia yang akan bimbing kamu dalam mengurus kerbau, kata Raden Jaya. Doni mengangguk-ngangguk saja. Ki Sarkam memandangi Doni dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian dari kamar muncullah seorang perempuan yang amat cantik. Namanya Rara, umurnya kisaran 9 tahun. Dia adalah salah satu ataupun bisa dibilang satu-satunya anak Raden Jaya. Doni pun dibawa ke kandang kerbau oleh Ki Sarkam. Dia menyuruh anak itu untuk mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu, Doni memegang tali kerbau itu lalu menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya Doni masih takut mengurus kerbau. Dia takut diseruduk. Kebawa kerbau itu ke sana, suruh Ki Sarkam sambil menunjuk ke jalan setapak. Doni pun nurut saja. Perlahan dia membawa kerbau itu ke jalan setapak. Sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Doni mengembala kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam menjaga beberapa kerbau lainnya yang sedang makan rerumputan. Setiap sore, Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan pada Ki Sarkam, dan sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanannya. Dia menyerahkan makanan itu pada Ki Sarkam. Setelah mengantarkan makanan, wanita itu pergi kembali. Sayangnya saat Doni mengambil makanan itu, Sarkam malah menepis tangan Doni. "Kenapa, Mang?" tanya Doni. Sarkam tidak menjawab. Dia membuka rantang milik Doni dan membuang lauk pauknya. Doni hanya boleh memakan nasinya saja. Memang Sarkam ini orangnya kejam. Dia sering menindas para pekerja seperti Doni. Penderitaan Doni tidak sampai di situ. Sarkam juga sering memukuli anak itu.
Lantaran melakukan kesalahan kecil, punggung Doni membiru karena Sarkam memukul menggunakan tongkat kayu. Setiap malam Doni meringis kesakitan di dalam saungnya. Sebenarnya, dia sudah tidak kuat terus-menerus berada di sini. Tapi Doni tidak punya pilihan lain. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan kelaparan lagi. Makin hari tubuh Doni semakin kurus. Dia hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat di saung. Berbeda dengan Sarkam yang setiap hari kerjaannya hanya tiduran dan makan singkong bakar di dalam saung itu. Tahun demi tahun berlalu, Doni pun tumbuh dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun, dia masih bekerja untuk keluarganya Raden Jaya. Namun sekarang tugasnya berbeda. Bukan lagi menjadi pengembala kerbau, melainkan menjadi penggarap sawah. Itu tugas yang cukup berat. Doni diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahun. Dia sendiri yang menjangkul, menanam, dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Doni mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang lewat di pematang sawah. Mereka membicarakan Rara yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Doni kaget, dia langsung pergi ke saung dan menyimpan cangkulnya. Segera Doni kenakan bajunya yang lusuh dan kotor oleh noda lumpur kering. Dia pergi menjenguk Rara, anaknya Raden Jaya. Setibanya di sana, Doni melihat dia terkapar di atas tempat tidurnya sambil meringis kesakitan. Ada gigitan ular di pergelangan kaki kanannya, dan bekas gigitan itu sudah membiru, dan saat itu memang belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional. Dia juga memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan Rara. Inggit menangisi anak itu, ya karena itu merupakan anak satu-satunya. Dia takut anaknya meninggal dunia karena tidak sedikit di kampung Bojong Pinang yang mati karena digigit ular. Doni bingung apa yang harus ia berbuat. Dia tidak mempunyai ilmu apapun untuk mengobati Rara. Akhirnya Doni hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencari dedaunan yang diminta oleh sang tabib. 1 hari berlalu, kondisi Rara semakin parah. Lukanya membusuk, muncul benjolan yang bernanah di kakinya. Tubuh Rara juga semakin lemas, wajahnya pucat. Doni kasihan melihat kondisi Rara. Seketika terlintas di benak Doni tentang keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, maaf, boleh saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Doni dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan mencoba, Raden, mohon izin dari Raden," kata Doni sambil tertunduk, dan Raden Jaya pun mengizinkan Doni. Doni pun mengeluarkan keris dari dalam kantongnya. Lalu dia kemudian tempelkan keris itu ke lukanya si Rara. Ajaibnya luka itu pun langsung tertutup dan kering saat itu juga. Raden Jaya, Inggit, dan semua orang yang ada di sana kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh si Doni. "Kamu dapat keris itu dari mana, nak?" tanya Inggit. Dia menjaga air matanya. "Ini pemberian dari nenek saya dulu," jawab Doni. Doni juga tidak menyangka mengapa kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, Rara akhirnya sembuh total, lukanya mengelupas. Dia sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Sedangkan melihat kesaktian keris yang dimiliki oleh si Doni, Raden Jaya ingin membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan Doni menolak tawaran Raden Jaya. Dia bilang kalau keris itu kenang-kenangan dari neneknya yang sudah meninggal. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik pada Doni. Istilahnya itu si Doni jadi diarak emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat Doni tinggal pun diperbagus. Makanan yang diantarkan ke Doni juga beda dengan para pekerja lain. Doni dikasih makanan yang jauh lebih enak seperti ayam bakar dan ikan mas bakar. Perlakuan istimewa yang diberikan Raden Jaya kepada Doni membuat Ki Sarkam iri padanya. Walau sudah tua, rasa dengki Ki Sarkam ini kepada Doni tidak kunjung hilang. Dia tidak mau bertaubat dan selalu menindas para pekerja yang lemah.
Tapi tidak ada satupun yang berani melaporkan perbuatan Ki Sarkam kepada Raden Jaya karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam ternyata tertarik dengan keris yang kecil itu yang dimiliki oleh Doni. Dia ingin memiliki keris itu. Maka tengah malam saat Doni tertidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari kerisnya Doni. Sebelum berhasil mengambil keris itu, Doni bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saung. Tidak terima ditendang, Ki Sarkam mengeluarkan goloknya. Dia langsung menebas leher Doni. Tenggorokan Doni putus, darah acak-acakan. Doni pun tewas begitu saja. Buru-buru Sarkam mengambil keris kecil dari dalam sakunya Doni. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad si Doni di belakang saung agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Doni dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpa menggunakan kayu bakar. Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Doni. Pembunuhan itu sama sekali tidak meninggalkan jejak. Keesokan paginya saat pembantu Inggit mengantarkan makanan untuk Doni, dia heran mengapa Doni tidak ada di saung. Pembantu itu pun melaporkan ke Raden Jaya. Raden Jaya kemudian memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. Aneh sekali, tidak biasanya Doni tiba-tiba hilang begini, ujar Inggit. Dari kemarin saya di kandang ayam, Bu, dan tidak melihat si Doni, kata Sarkam. Dia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. Aneh, kemana ya? Kata Raden Jaya. Saat mereka semua sedang bingung, tiba-tiba saja seorang laki-laki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. Raden Jaya, cari saya, kata laki-laki itu. Saat Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata yang datang adalah si Doni. Dia tampak sehat walafiat. Dia tersenyum sopan sambil mendekat ke arah Raden Jaya. Wah, aku kira kamu pergi, Doni, kata Raden Jaya. Sarkam terkejut saat melihat Doni muncul. Dia bingung mengapa Doni masih hidup. Padahal jelas-jelas semalam Sarkam sudah berhasil membunuh pemuda itu. Maaf Raden, tadi saya lagi di sungai buang air besar, jawab Doni. Sarkam meraba-raba saku celananya dan ternyata keris kecil yang dia curi semalam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya si Doni lagi. Tanpa bicara apa-apa lagi, Sarkam langsung pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajah Sarkam benar-benar sangat pucat. Dia seperti ketakutan melihat wujud Doni. Ki Sarkam, mau kemana? Tanya Inggit. Saya harus jaga kerbau, Bu, jawab Ki Sarkam, dan Ki Sarkam pun akhirnya pergi dari rumah Raden Jaya. Doni sempat mengobrol dengan Inggit dan Raden Jaya, dan tidak lama kemudian Doni kembali lagi ke saungnya. Dia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala. Pokoknya seperti tidak ada hal apapun terjadi. Saat Doni sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Sarkam diam-diam menghampiri saungnya si Doni. Dia mengecek halaman belakang saungnya itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar. Sarkam lalu menggali tanah tempat Doni dikubur, dan anehnya jasad itu menghilang. Apakah Doni sekarang menjadi hantu? Pikir Sarkam seperti itu. Diam-diam dia mengintip dari balik pohon pisang. Si Doni masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dari penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Kedua kakinya juga nampak di tanah. Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya itu. Dia pun sengaja menghampiri si Doni. Doni, kesini dulu kamu, kata Sarkam. Doni menyekap keringatnya. Dia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. Ada apa ya Ki Sarkam? Tanya Doni sambil memicingkan mata. Siang itu memang matahari sangat terik-teriknya. Tanpa basa-basi, Ki Sarkam langsung menampar pipinya Doni dengan sangat keras. Doni mengadu kesakitan. Salah saya apa, Ki? Tanya Doni. Gimana caranya kamu bisa hidup lagi? Tanya Ki Sarkam. Maksud Ki Sarkam itu apa? Doni malah tanya balik. Ki Sarkam lalu menyentuh tubuh Doni. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Doni bukanlah hantu.
Dia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga mengeluarkan keringat. Kisarka mendesak agar Doni menjawab pertanyaannya, tapi Doni tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Kisarkam. Dengan kesal Doni kembali bekerja. Kisarkam masih bingung dengan pemuda itu. Nanti malam dia akan membunuh Doni lagi dan memastikan kalau pemuda itu benar-benar tewas. Malam pun tiba, Doni beristirahat di gubuknya. Seharian dia bekerja, badannya terasa sangat lelah. Doni lalu tidur dengan sangat nyenyak, dan tengah malam lagi-lagi Kisarkam mengendap-endap masuk ke dalam gubuknya Doni. Tanpa ancang-ancang, Sarkam kemudian langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya Doni. Doni sempat teriak kesakitan hingga akhirnya dia pun tewas seketika. Kisarkam takut kalau nanti Doni bangkit lagi. Malam itu juga dia memikul jasadnya Doni ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Kisarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Doni. Dia juga mencuri keris yang diyakini sebagai sumber kekuatan Doni. Dan keesokan paginya, tetap saja Doni ini hidup lagi. Sarkam melihat pemuda itu sibuk mencangkul di sawah. Kisarkam akan mengadukannya kepada Raden Jaya kalau Doni punya ilmu hitam. Pagi itu juga Kisarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Dan dia pun kemudian bercerita kalau Doni melakukan persekutuan dengan setan dan pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Kisarkam yang senang mengadu domba dan memfitnah orang. Sayangnya Inggit dan Raden Jaya langsung percaya saja apa yang dikatakan oleh Kisarkam. Lain halnya dengan Rara, dia tidak percaya sama sekali dengan kesaksian Kisarkam ini. Doni pun akhirnya dipanggil. Dia ditanyai oleh Raden Jaya soal ilmu hitam. Doni pun bingung mengapa dia tiba-tiba dituduh punya ilmu hitam. "Ayo ngaku saja kau," bentak Sarkam. Dia sangat kesal dengan pemuda itu. "Saya tidak punya ilmu hitam apa-apa, Sarkam. Saya hanya orang biasa kok. Saya hanya seorang kuli cangkul," jawab Doni ketakutan. Raden Jaya angkat bicara. "Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Doni penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi kalau namanya bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Doni. Buktikan kalau dia itu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat," jawab Kisarkam. "Jangan, apa-apaan ini? Ayah jangan mau diadu domba seperti ini," kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. "Ya sudah Doni, silakan kamu kerja lagi ya," kata Raden Jaya. Benar kata si Rara, kalau Kisarkam tidak punya bukti yang kuat kalau Doni penganut ilmu hitam, dan tidak mungkin Raden Jaya tiba-tiba melukai laki-laki itu. "Raden, nanti saya akan buktikan kalau Doni punya ilmu hitam yang sangat membahayakan warga kampung," ujar Kisarkam. "Ah, tidak begitu. Saya yakin Doni bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik kau urusi saja kerbau-kerbau di sana," kata Raden Jaya. Sarkam tidak bisa berargumen lagi. Dia pergi dari hadapan Raden Jaya dengan perasaan kesal, dan soal keris kecil yang dicuri oleh Kisarkam semalam itu juga sudah menghilang dan berpindah ke tangan Doni kembali. Berkali-kali Kisarkam membuktikan kalau Doni mempunyai ilmu hitam, tapi selalu gagal. Dia bingung bagaimana lagi caranya melenyapkan Doni. Tahun berganti tahun. Siapa sangka ternyata Rara menyimpan rasa cinta kepada si Doni. Tapi jelas Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau anaknya menikah dengan kulit cangkul? Raden Jaya takut kalau Rara berbuat yang tidak-tidak. Lalu dia langsung menikahkan Rara dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangyang. Pemuda itu sangat tampan dan sangat cocok kalau bersanding dengan Rara. Yang mau tidak mau, Rara harus mematuhi kemauan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Doni masih menjadi tukang cangkul sawah. Raden Jaya mengadakan pesta besar. Dia menyembelih 5 ekor kerbau. Hajat digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa kepada Doni. Dia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Doni tidak kunjung datang.
Rara tidak tahu kalau memang Doni dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian Rara masih makin cinta pada Doni. Ya, dia sudah berusaha melupakan laki-laki itu, tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah mempunyai suami yang sah. Begitupun dengan Doni, dia tidak bisa melupakan Rara. Tapi tidak banyak yang bisa Doni berbuat. Setiap malam dia hanya bisa melamun di depan saungnya, meratapi nasibnya yang malang itu. Berbeda dengan Rara, dia sudah tidak bisa menahan cintanya pada Doni. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, dia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Malam itu juga dengan membawa obor, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Doni yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Rara memeluk Doni dengan sangat erat. Mereka berciuman dan bersetubuh di saung itu. Mereka berdua tidak menyadari kalau diam-diam Sarka mengintip mereka dari celah bilik. Buru-buru Ki Sarka melari ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Raden Jaya dan Sanghyang benar-benar murka dengan kabar itu. Mereka pun membangunkan warga kampung untuk mengepung si Doni. Malam itu puluhan penduduk berbondong-bondong ke sawah untuk mengepung si Doni. Saat warga tiba di sana, ternyata Doni dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru Rara menyelimuti tubuhnya dengan sebuah kain, sedangkan Doni tidak sempat mengenakan pakaiannya. Dia diseret oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Lalu si Doni dipukuli oleh warga. Doni sekarat, namun Sarka langsung menghabisi nyawa pemuda itu dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala Doni. Dia sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan pada Doni, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penderitaan si Doni itu. Raden, si Doni ini bisa hidup lagi. Dia punya ilmu hitam, ujar Ki Sarka. Hah, maksud kamu? Tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok, dia pasti hidup lagi, kata Ki Sarka. Untuk mencari kebenarannya, jenazah Doni pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. Menjelang subuh warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jenazah Doni hidup kembali. Semua lukanya juga sudah sembuh dengan misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Iya, Doni memang punya ilmu Pancasona. Dia tidak pernah mempelajari ilmu Pancasona itu, tapi ilmu Pancasona itu secara alami Doni dapatkan dari nenek moyangnya yang hidup ratusan tahun lalu, dan hanya Doni yang menjadi pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Doni sudah meninggal berkali-kali. Bahkan saat dia kelaparan di jalan setapak itu, Doni kecil sebenarnya sudah mati. Tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia berhasil hidup kembali. Doni juga sudah meninggal dunia saat disiksa Sarkam. Saat masih kecil juga sama, karena si Doni beberapa kali mendapat pukulan yang sangat keras di bagian dadanya. Tapi kemudian dia hidup kembali karena dia punya ilmu warisan, yaitu ilmu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden, kita buang saja si Doni ini ke lembah. Di kampung itu memang ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam. Kalau ada yang masuk ke dalam lembah itu, dijamin tidak akan bisa keluar lagi dari sana. Doni pun diseret oleh warga menuju lembah mengerikan, sementara Rara menangis sejadi-jadinya. Dia memohon kepada ayahnya agar Doni tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hatinya, dia tetap akan membuang Doni ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Doni dengan kain putih, lalu mengikat seluruh tubuhnya agar nanti saat Doni berada di dasar lembah, dia tidak bisa berkutik. Selain dibungkus dengan kain putih, dukun di kampung itu pun juga menancapkan keris panjang di perutnya Doni. Itu bukan keris sembarangan. Orang yang mempunyai ajian Pancasona pun tidak akan bisa berkutik selama keris itu tertancap di perutnya. Sesamanya di bibir lembah, mereka melemparkan Doni ke dalam lembah itu. Tidak lama setelah Doni dilemparkan, entah apa yang dipikirkannya Rara, dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu.
Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil nama Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Rara masuk ke dalam lembah itu, dan tidak ada orang ataupun seorang pun yang berani menuruni lembah tersebut, karena lembahnya terkenal angker dan benar-benar sangat curam dan dalam. Rara tewas seketika di dalam lembah itu, hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Doni juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak dalam sebuah lembah tersebut bersama jasadnya si Rara. Bertahun-tahun kejadian, keluarga Raden Jaya sudah meninggal dunia semua. Kampung itu pun juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Doni semakin kesini semakin dangkal karena kian tertimbun oleh tanah. Suatu hari ada lelaki parubaya yang menuruni lembah itu untuk mencari rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Kebetulan stok rumput di kebunnya sudah habis, dan dia melihat ada di dasar jurang banyak sekali tumbuhan dan rumput liar berada di sana. Awalnya dia tidak menemukan keanehan apapun, namun tidak lama kemudian dia mendengar erangan seseorang. Lelaki itu kaget, nafasnya terengah-engah. Dia heran suara apa tadi. Karena penasaran, dia mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Buru-buru dia menggali tanah itu, dan untung saja tidak terlalu dalam. Dan setelah berhasil menggali tanah tersebut, dia melihat manusia yang dibungkus dengan menggunakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di tubuh sosok manusia itu. Lelaki parubaya itu menyangka kalau manusia yang dia temukan adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Dia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya si Doni. Seketika saja Doni terbang ke langit dan sambil tertawa terbahak-bahak. Doni sudah bukan manusia lagi. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun kentayangan. Dengan masih menggunakan kain putih itu, Doni menghantui warga kampung. Dan semenjak saat itu, ya, dikenal bernama hantu pocong. Biasanya warga di kampung menahan beras yang sudah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong itu. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan terima kasih atas support kalian selama ini. Begitulah akhir cerita dari si Doni ini ya teman-teman. Oh ya, untuk mengingatkan kalian semua, cerita kali ini merupakan sudah disamarkan semua ya, nama dan tempatnya ya teman-teman, untuk privasi dan keamanan bersama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share, serta subscribe channel ini, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.